wabarakatuh. Kembali lagi bareng kita di Kelana Samampuna, rekomendasi wisata dan rekreasi keluarga. Di video kali ini kita balik lagi buat explore Jakarta. Langsung aja, ini kita udah ada di perjalanan dari Bandung menuju ke Dufan. Nah, kita berangkatnya ini di weekday ya, biar gak terlalu penuh gitu kan. Dan kita beli tiket reguler, pengen berasa fast track aja gitu. Ini harapannya ya. Nah, sebelumnya kita udah beli tiket di ancol.com. Dan kebetulan waktu kita visit ke sini, kita dapat diskon 50%. Jadi buat teman-teman yang pengen ke Dufan juga dengan harga diskon, harus sering-sering ngecek Instagram resminya Ancol dan juga Dufan. Terus kita juga harus punya akun di ancol.com-nya. Mereka sering kok ngeluarin promo-promo yang worth it buat kita. Sekarang kita udah masuk kawasan Ancolnya, tapi sebelum memasuki gerbangnya, di sini kita di-scan dulu tiket atau barcode yang udah kita dapetin lewat WhatsApp maupun di email. Karena aku waktu beli itu lewat WhatsApp dan promosinya juga ada di WA gitu ya. Jadi adanya barcode seperti ini. Di sini kita bakal dihitung jumlah orang yang ada di mobil totalnya berapa, termasuk anak-anak di sini juga udah beli tiket ya. Nah, kalau normalnya itu kan 300.000 per orang, ini kita cuma dapat 150.000 per orangnya. Itu buat Dufannya ya. Sementara kalau buat Ancol di sini harga tiket masuknya tuh gak cuma orang tapi kendaraan juga. Harganya sama-sama Rp35.000. Orang 35, mobil juga 35. Ya kalau udah beres di scan, terus kita juga bakal dikasih satu struk parkir gini. Nah ini tuh gak boleh hilang. Ini fungsinya buat akses keluar nanti. Jadi harus disimpan ya, jangan sampai hilang. Dan sekarang kita udah ada di dalam komplek Ancol. Jadi ya seperti kita tahu ya, selain Dufan di sini juga ada destinasi-destinasi lain seperti SeaWorld misalnya, terus Jakarta Birdland dan yang gitu-gitu. Nah, kita datang di jam buka Dufan yaitu jam 10 dan mereka akan tutup di jam 18.00. Sementara kalau weekend mereka buka jam 10 dan tutup jam 8 malam. Sekarang kita mau parkir dulu karena parkirnya ini kosong. Jadi kita mudah banget ya, gak terlalu susah buat nyari tempat parkir. Sekarang kita udah ada di Dufan. Udah gak sabar banget pengen naik wahana-wahana yang sebetulnya deg-degan sih dari sekarang. Yuk kita lihat ada wahana apa aja. Iya, gimana gak deg-degan kan? Soalnya wahana-wahana yang ada di Dufan ini emang notabene banyaknya yang memicu adrenalin gitu. Ini juga kita bingung sih sebetulnya mau nyoba apa aja, tapi kita masuk dulu deh. Kebetulan sekarang kita ke Dufan bareng sama Ate, sama Abang, dan juga ada mama kita. Jadi kita rame-rame biar lebih seru juga gitu ya. Nah, sebelum masuk ke bagian permainannya, seperti biasa di sini kita harus melalui pos pemeriksaan. Jadi kita tuh nggak boleh bawa makanan dari luar, minum juga nggak boleh kecuali tumbler gitu ya. Nah kalau kita bawa tumbler aja, tumbler itu aman ya. Kalau buat makanan di dalam juga ada sih, jadi nggak perlu khawatir kalau lapar bisa jajan di dalam. Nah di sini kita diminta lagi buat scan barcode yang udah dikirim lewat WA ataupun email yang udah kita pesan sebelumnya. Nah kalau udah kita dibagi gelang gitu. Ini seperti biasa ya sebagai tanda masuk yang sah gitu dipasang. Dan setelah itu kita bisa puas bermain di Dufan ini. Dan ternyata setelah kita pertama kali masuk ini langsung disuguhkan sama wahana ontang-anting. Ya walaupun kelihatan sepi tapi ini nggak sama sekali jadi kayak nggak semangat. Justru kita malah lebih semangat karena antriannya sedikit. Ayo kita coba ontang-anting dulu deh yang ada di depan mata. Kebetulan Kiana juga udah bisa nyobain karena tinggi badannya udah masuk ke minimal gitu ya. Jadi kita mau nyobain bareng-bareng. Wah gimana nih perasaan kita mau naik ontang-anting buat pertama kalinya. Buat aku pribadi sih, aku terakhir ke Dufan ini waktu SD. Dan sekarang balik lagi ke Dufan pas punya anak mau masuk SD juga. Berani gak ya? Kayak abang sini.
Abang Nah, sini. sekarang kita udah duduk di tempat masing-masing. Aku sengaja pilih bangku yang berdua biar bisa jagain Kiananya lebih memastiin lagi gitu ya. Karena ya Kiana ada di batas minimal tingginya gitu. Dan jangan khawatir, di setiap tempat duduk tuh udah ada sabuk pengamannya juga. Jadi yang dicantolin ke antara badan dan kaki itu ada, dan di depan badan kita juga ada yang kayak besi dipegang gitu sama tangan, dan itu tuh dipastiin lagi sama kakak-kakaknya biar bisa lebih safety. Sebelum berputar kita diperiksa satu persatu terlebih dahulu. Dan jangan lupa untuk tas, HP atau lain-lain yang memungkinkan itu jatuh, mending simpen dulu deh. Nih kalau bisa diperhatiin di bagian bawah tuh deket deket temboknya itu banyak banget orang-orang yang nyimpen tasnya di situ. Aman kok. Bagi Anda yang memiliki riwayat penyakit seperti lemah jantung, asma, epilepsi, hipertensi, vertigo, pusing atau mual, kami sarankan untuk tidak mainkan permainan kali ini. Untuk topi, handphone, kacamata, dan barang yang mudah terjatuh lainnya ditolong disimpan agar tidak terjatuh ataupun terlempar pada saat permainan sedang berlangsung. Dan dipastikan kembali untuk tali hitam yang sudah terpasang dengan benar pada besi pengaman yang tersedia. Dari saat permainan kita. Akhirnya kita kita mulai, yeay. Ya, ini dia experience kita waktu kita nyobain wahana ontang-anting ini. Ya, hitung-hitung pemanasan gitu ya. Sekilas memang kelihatannya santai, cuma muter-muter di atas gitu. Tapi jangan salah, begitu mulai naik, kecepatannya bertambah, kursinya juga bakal terdorong ke samping, dan rasanya kayak lagi melayang di udara. Wah, ini beneran bikin hati tuh kayak aduh, gimana? Cuman aku ngelihat Kiana, ngelihat abang mereka santai gitu ya. Malah aku nih yang agak deg. Dasar ya. Uniknya lagi dari atas ini kita bisa lihat pemandangan Dufan dari sudut yang berbeda. Apa bedanya? Liur. Ya karena kita kan lagi diputer-puter gitu ya. Tapi jadi menurutku ontang-anting ini tuh pas banget buat pemanasan sebelum lanjut ke wahana yang lebih menantang. Seru deh, gak terlalu bikin deg-degan tapi bikin lagi juga sih. Udah, yeay. Seru? Bang. Oh seru, lumayan. Kiana seru? Kalau yang pisah tuh. Ini ada regda gayu tuh. Astagfirullahaladzim. Ih bener banget. Ini mah punten ya, bukan lebay, tapi aduh yang aku rasain bener-bener gemeter banget sekujur tubuh, terutama kaki. Gak tau kenapa jadi bawaannya tuh memang geter aja, dan kalau pusing mah jangan ditanya, pusing pisan gitu ya. Tapi gak apa-apa sih, semuanya masih tetap baik-baik aja. Aku juga bisa menikmatinya dengan baik, dan gak lama pusing sama gemeternya hilang kok.
Nah, sekarang kita mau lanjut lagi ke wahana lain. Sebelum kita menemukan wahana lain, di sini aku salvok ya. Ternyata di Dufan ini tuh si areanya berbeda-beda ya. Kayak sekarang kita lagi berasa ada di Indonesia banget gitu. Kenapa? Ya karena di ini ada bangunan-bangunan khas Jakartanya gitu ya. Ada balai kota yang kayak khas di kota tua kayak gitu kan. Dan ternyata kalau setelah dilihat-lihat lagi sih memang di Dufan ini diklasifikasikan gitu kan, tematiknya tuh jadi ada area Jakarta nih yang udah tadi kita laluin, terus ada juga nanti area Amerika dan lain sebagainya, Eropa juga ada gitu kan. Wah, seru deh. Tapi sekarang kayaknya kita lagi mau nyari wahana-wahana yang agak santai dulu nih karena barusan udah lumayan banget panasnya gitu ya, udah aduh Sundanya mah ngalenyap gitu ya. Sekarang kita mau naik dulu biang lala sambil nunggu ayah buat Jumatan karena kebetulan kita visitnya ini di hari Jumat. Dan buat teman-teman barangkali visitnya sama di hari Jumat, tenang aja, di sini ada Jumatan juga kok di dalam masjid di Dufannya ini. Sekarang kita mau naik biang lalanya. Di sini kita dipandu untuk sesuai jumlahnya ya. Paling banyak 5 sampai 6 orang itu udah maksimal banget. Karena 2 orang bocil jadi di sini kita bisa masuk semuanya sekaligus. Siap Bismillahirrahmanirrahim. kejebur. Aduh, siap kejebur. Tong. Iya. Santai, chill aja. Pegang coy tangan. Iya, kita udah mulai tinggi banget nih. Kian, duduk tuh boleh berdiri. Itu laut. Wah iya. Ini dia keadaan kita saat sedang naik biang lala. Ternyata cukup bikin ser-seran juga ya. Karena ngelihat ketinggian gitu kan, makin sini makin tinggi. Dan ini tuh tingginya 30 meter kalau kita berada di paling atas biang lala ini. Nah, kapasitasnya 180 orang kalau misalkan sekaligus ngangkut gitu ya, dengan satu satu tempat ini tuh maksimalnya 6 orang. Kita juga di sini 5 orang bisa masuk. Jadi intinya satu keluarga juga bisa masuk asalkan masih dalam kapasitas. Nah, itu tuh ditentukannya oleh pegawainya. Nah, kalau dari biang lala ini ternyata wahana kora-kora juga kelihatan ya. Nah, sekarang lagi ada yang naik, terdengar banget nih jeritan-jeritan para penumpangnya seperti apa, karena memang diayunkan hingga 90 derajat. Kita bakal nyoba nanti gimana keseruannya. Tonton terus video kita, jangan lupa subscribe dong biar kita bisa lebih semangat buat bikin kontennya. Ada di paling atas dari biang lala, Masya Allah ya. Jangan dong, jangan, seru ya. Kenapa? Takut. Kamu takut? Takut apa? Coba, gak apa-apa ini nih, ke bawah lagi. Abang sama dia. Timi, abang kesian terkadang main kejuan. Tante, are you okay? Are you okay? Santai, chill. Iya. Ada yang main di bawah tuh, sana boneka. Abang kasih foto yang akan. Oke. Iya, senyum-senyum. Kita bisa foto di sini. Putar. Udah cukup. Udah mau nanjak lagi nih. Putar di pangkatnya, oke. Berarti berapa kali? Oh, sebelah sana. Udah beres, sekarang mau lanjut lagi ke wahana lain. Berdekatan dengan biang lala, di sini kita mau lanjut lagi naik gajah beleduk. Bukan gajahnya yang ngebleduk ya, jadi nggak tahu kenapa disebut gajah beleduk, tapi dalam rangka menenangkan adrenalin kita. Jadi kita pilih yang cetek-cetek dulu deh, gitu kan, sambil ayah ini masih Jumatan, kita masih ada waktu buat menikmati beberapa wahana yang ada di sekitaran sini. Nah, di sini sebetulnya panas banget sih. Ini tengah hari terik gitu ya, tapi ya mau gimana lagi, nanti
waktunya makin sini makin habis gitu ya. Takutnya keburu tutup, ya udahlah. Daripada basah-basahan dulu, mending kita kering-keringan dulu gitu ya. Au, panas. Panas ya. Au, itu kaki gajahnya, mah. Ini kaki gajah. Masukin aja. Biar kaki kita nggak panas. Kita udah naik gajah beduk. Apakah akan berbunyi beduk? Kita juga nggak tahu, tapi kita nikmati saja. Abang ada di belakang tuh sama Abang. Oh. Ya, sekarang kita masih ada di kawasan Asia. Nah, salah satu area ini yang punya nuansa khas dengan ornamen-ornamen berbudaya Asia. Termasuk si gajah beduk ini, kalau dari musiknya tadi terdengar seperti musik India kalau nggak salah ya. Nah, di sini juga meskipun tampilannya sederhana gitu kan, tapi jangan salah, justru wahana ini udah menemani pengunjung sejak Dufan pertama kali dibuka di tahun 1985. Wah, udah berapa puluh tahun tuh. Wahana ini cocok banget buat anak-anak atau buat yang lagi cari wahana santai gitu ya, sebelum lanjut lagi ke yang bikin adrenalin kita balik lagi ke pacu. Nah, cara mainnya ini tuh unik banget ya. Gak cuma muter-muter kayak yang kita lihat. Jadi di sini tuh ada tuas. Tuasnya itu bisa ditarik, bisa juga dilonggarin lagi. Kalau misalkan kita tarik tuasnya, si gajahnya bakal naik, dan kalaupun si tuasnya diturunin lagi, gajahnya juga ikut turun. Menarik kan? Cuman karena di sini sepanjang gajahnya berputar, dia pengen berada di atas. Kasih nak. Ke bawah. So, ke atasin. Ke atasin. Sekali aja. Sekarang kita mau sholat dulu, berhubung Mana rumah miring? ayahnya lagi nonton. Jadi kita mau nyusul sambil sholat biar tenang aja gitu, mau main air juga santai. Nah, ini masjidnya. Jadi masjidnya itu terletaknya di depan patung Dufan ini, dan di pinggir banget wahana kicir-kicir. Terus di belakangnya, ya depannya masjid sih, ini adalah alap-alap. Sekarang kita semua udah beres sholat, waktunya lanjut main lagi. Karena lebih dekat sama alap-alap, jadi kita langsung menuju wahana alap-alap. Nah, di sini Kiana udah bisa ikutan ya, walaupun harus tetap dalam pengawasan, pendampingan gitu ya. Karena tingginya baru masuk banget ke minimal gitu. Nah, buat alap-alap ini kita cukup ngantri juga. Ini tuh kita main di jam 1 siang. Entah akan seperti apa, aku dulunya masih inget nih di memori aku, ini takut banget naik ini. Tapi ngeliat anak sendiri, berani, dia nggak ada takutnya gitu ya. Kalau aku sendiri di sini masih deg-degan. Baik, untuk tas dan barang bawaan Anda bisa diikutsertakan, diletakkan di bawah kursi Anda masing-masing. Nih di bawah dekat kaki. Nah, di situ. Bisa dimaksimalkan terlebih dahulu untuk duduknya berdua-berdua. Sekian. Dadah. Informasikan bagian yang memiliki riwayat penyakit seperti remaja, membuat pernapasannya bereaksi Pertama kali, berfungsi kita vertigo. berdua di 1, 2, 3, kita ketiga. Kiana pertama, ya Allah. Aku Kedua wanita yang sedang mengandung serta yang sudah merasa rampus sudah mual, disarankan untuk tidak melanjutkan permainan kali ini. Tapi yang akan kacamatanya disimpan terlebih dahulu agar tidak terjatuh ataupun terlempar. Kiana, belum ya. Kiana pegang. Belum ada apa-apa. Masih cetek lah. Wih, kita kejar. Ayo. Ngawur, Neng.
Aman, kita aman. Abang aman, abang. Kita keluar dulu. Ini dari arah alap-alap tadi ke sebelah kiri Tornado ya. Menuju Kora-Kora. Lewati jembatan merah. Kosong banget lah. Kita naik kora-kora dulu. Ayah yang berani. Aku? Gak tahu. Sekarang kita lagi mau naik kora-kora. Sebetulnya aku nggak jadi ikut karena ternyata waktu pengukuran tinggi badan Kiana masih belum diperbolehkan untuk naik kora-kora. Minimal tingginya 125 cm dan Kiana masih di bawah itu. Jadi kita nunggu di pinggir aja di bagian luar karena nggak boleh menyaksikan di bagian dalam. Nah, di sini yang naik ayah, ate, sama abang. Wih, abang hebat juga, dia berani walaupun aku sendiri mah ngelihatnya, hei deg-degan. Angkatlah tangan Anda segera karena sebentar lagi pengaman akan terkunci. Selamat berpetualang. Please put your hands up. The safety bar will lock you up in a few seconds. Enjoy your ride. Panas. Kiana sama mamanya gak ikut, soalnya Kiana masih belum memenuhi batas ketinggiannya, jadi itu 125 cm. Meskipun Kiana agak sedih sih, berkaca-kaca, tapi gak apa-apa. Belajar bersabar. Oke lah. Aduh. Nyawa lengit. Nyawa lengit. Si Dede. Intinya umur berpengaruh. Dengan pengalaman 10 tahun yang lalu itu aman-aman aja. Sekarang agak pusing ya. Tua. Ayah maksudnya ini bom kartes. Iya. Ayah tadi kora-kora biar Kiana bisa ikut main. Apa ya, lupa namanya. Ya tahunya sih bom-bom kar. Kita coba ya. Oh, kalau didampingi bisa? Gak bisa didampingi kayaknya sendiri. Oh, Itu ketinggian katanya bom-bom kar yang dewasa. Paling adiknya ada. Ini adiknya bukan?
Ah? Iya pas Andika main sendiri. Oh. Kakaknya udah nggak bisa. Oh, kalau yang gede di mana? Kakaknya lurus ke kanan aja. Bisa berdua ya? Kalau yang anak kecil nggak bisa sih kak. Kiana mau coba tapi sendiri? Hah? Ya udah. Kakaknya tunggu di pintu keluar ya kan? Oh, boleh. Ikut ya. Ayo adik pilih mobilnya aja. Yuk, kita tunggu di luar. Ternyata ini bongkarannya buat anak-anak. Jadi minimal tinggi 100 cm dan juga maksimal 125 cm. Tadi abangnya kok bisa main ya, tingginya udah lebih dari 120 cm. Jadi Kiana sendiri dulu deh. Percaya dong. Langsung dong. Seru gak? Bang, tadi aku sempat nabrak. Ya, jadi setelah Kiana naik boom boom car tadi yang khusus anak-anak, cuman aku lupa sih namanya apa. Ini kita mau lanjut ke wahana yang memicu adrenalin. Cuman kali ini Ate aja nih yang berani naik. Kita enggak kayaknya belum terlalu berani seberani Ate. Ini ada histeria di mana kita bakal naik ke atas tower ini yang tingginya sekitar kurang lebih 60 meter gitu ya. Di sini terlihat gak ada antrian yang panjang, cuman gimana nih experience ketika kita naik histeria ini? Coba kita lihat pengalaman Ate naik histeria ini. Untuk headphone, topi, kacamata yang harus disimpan terlebih dahulu. Semuanya bersiap, duduknya bersandar. Kita mulai permainannya. Ya, itu dia tadi POV kalau kita naik histeria. Wah, gimana? Berasa kalau kata Ate sih katanya berasa jantung mau copot gitu ya. Itu tuh termasuk sensasi free fall yang diberi dari yang muncul dari wahana histeria ini. Sekarang masih dalam rangka memicu adrenalin. Kita lumayan deket dari histeria juga, agak maju sedikit. Sekarang mau nyoba wahana Ice Age. Nah, kalau ini Kiana juga bisa ikut. Jadi sebelum masuk tuh setiap anak-anak yang dilihatnya ini kurang gaya si minimal tingginya, dia pasti bakal langsung dinotis sama operator buat pengecekan tinggi badan. Nah, buat Kiana sendiri ini ada di batas minimal yaitu 110 cm. Lebih dari itu udah pasti bisa masuk. Di tengah aja. Mau coba basah-basahan Ice Age. Ya, Ice Age. Jadi ini tuh salah satu wahana yang bisa bikin sensasi dingin. Berhubung kita udah panas banget ya. Cari yang Enggak ya?
Sampai merah gini ya. Kita coba nyari yang adem-adem dulu ya. Iya. Ini salah satu kelebihan kita main ke Dufan Weekday itu main serasa fast track ya. Betul. Main reguler tapi serasa fast track. Gak ada antri-antrian, paling antri nunggu sekali. Udah itu langsung bisa main. Di itu kan biasanya masih antri ya? Iya, sekarang enggak. Kita reguler rasa fast track sih. Oh, pantesan. Tadi di depan kurang lebih 90 menit ini antrian yang masih bisa dirasakan kalau high season. Come on. Saya biasa. Awas, hati-hati. Lihat langkahnya. Ya, jadi ini dia perjalanan kita menuju ke bagian inti permainan. Berada di paling dalam, kita berasa panjang banget gak nyampe-nyampe gitu kan. Ditambah ini ruangannya cukup gelap juga, remang-remang. Tapi enaknya di sini ya itu dia, kita gak antri. Rasa fast track itu udah beneran kita dapetin gitu. Seneng deh. Oh iya, sebelumnya kita udah bawa jas hujan dari rumah yang sekali pakai. Karena di Dufan ini kan ada beberapa wahana yang basah-basahan gitu ya, termasuk SH ini. Jadi teman-teman bisa bawa dari rumah, itu nggak apa-apa kok. Tapi kalau misalkan ribet, aku nggak ada waktunya buat nyari, nggak apa-apa. Di Dufan ini juga banyak disediakan jas hujan yang bisa kita beli. Kian di sini. Kita bertiga. Sekarang kita udah dapet perahunya, udah dapet tempat duduknya juga masing-masing, satu baris tuh 3 orang ya. Di sini Kiana kita tempatkan di tengah karena katanya nih menurut info dari Ate yang udah berkali-kali nyobain SH ini, kalau kita duduk di paling pinggir itu akan basah, tapi kalau di tengah insya Allah aman. Nah itu tipsnya yang bisa teman-teman cobain nanti kalau main ke Dufan. Jadi di SH ini nggak begitu ekstrim yang gimana, cuman yang jelas di sini adem, terus ya gelap karena kan ini mungkin konsepnya dark ride gitu. Jadi pengunjung menaiki perahu, bergerak di dalam ruangan, ngelewatin berbagai adegan bertema zaman es yang sesuai sama film-film di Ice Age. Jadi sebetulnya kita pakai jas hujan itu biar nanti pas ada seluncuran airnya kita nggak basah. Cuman maaf banget, ternyata setelah kita periksa memori kita kayaknya full deh, jadi nggak kerekam. Aduh maaf banget ya. Tapi kita menjamin kalau SH ini beneran seru. Tapi hati-hati, baju kalian bisa basah banget. Seperti yang aku bilang kemarin, di Dufan ini terbagi menjadi beberapa area. Setelah ada Asia gitu kan, termasuk Jakarta gitu ya di dalamnya. Nah sekarang ini kita lagi memasuki area Amerika. Nah di kawasan Amerika ini ada beberapa wahana yang sudah dikenal dari dulu banget gitu ya. Ada Niagara, terus rumah miring, dan yang paling baru di sini kalau nggak salah ada rumah Rihanna. Dan gak usah berlama-lama lagi, kita mau langsung naik Niagara. Di sini Niagara nampaknya sih nggak terlalu ngantri ya kalau dari luar. Tapi ternyata pas kita masuk, wah ini antriannya panjang juga lumayan. Mungkin karena orang-orang juga berpikir sama seperti kita, kalau basah-basahan itu mending ke sore deh. Karena kan khawatir bocor si jas hujannya. Jadi walaupun baju kita basah, kita nggak terlalu khawatir karena masuk ke jam-jam yang deketnya tuh hampir mau pulang gitu. Pegangan panel hitam yang berada di samping kanan kiri perahunya 3, 2, 1. Topi kacamata disipan. Ya, sekarang perahu sudah mulai jalan. Nah, satu perahu ini diisi sama maksimal 4 orang ya. Kalau nggak salah maksimal sampai 4 orang. Di sini yang naik tanpa aku dan tanpa Kiana, karena Kiana memang belum mencapai tinggi minimal, yaitu harus 125 cm. Nah, di sini kita sebelum dibikin kaget gitu ya, dibikin tenang dulu, menyusuri sungai, aliran sungai yang dibuat di sini gitu kan ya. Di sini juga kita beberapa kali akan melalui lorong-lorong buatan yang bikin kita sebetulnya malah lebih deg-degan gitu. Tadi di awal udah dihimbau mau duduk dimanapun bakal tetap basah.
Ya, karena kan meluncurnya dari seluncuran yang dimana pinggir-pinggirnya juga, apalagi di bagian bawahnya gitu ya, terdapat sungai buatan. Wah, pasti nyipratnya bukan nyiprat lagi, itu mah nyiprat. Perhatian, sebentar lagi Anda akan meluncur di air terjun. Demi keselamatan, dilarang berdiri dan tetap berpegang pada tombol yang berfungsi di dunia ini. Gimana, bakso? Basah? Gimana basah? Mana coba lihat? Masya Allah, ya Allah. Yuk lanjut air lagi aja nih. Yuk. Kian, udah sekarang mau kemana? Arung jeram. Hah? Arung jeram. Arung jeram. Ya. Oke. Ya, sekarang kita mau naik arung jeram dalam rangka menghibur hati Ken yang tadi sebelumnya nggak bisa ikut di sini karena minimalnya 110 cm. Kiana bisa ikut bermain arung jeram. Sebelum kita mulai ke bagian intinya, kita mau ngasih lihat kalian, mau ngajak buat apa ya? Kalau ini nih, uraian antrian kalau misalkan mau naik arung jeram atau setiap wahana di Dufan tuh lumayan panjang-panjang ya. Termasuk arung jeram ini kalau nggak salah ada himbauan di papan informasinya tuh menunggunya 120 menit kalau nggak salah ya. 120 menit berarti kan itu 2 jam gitu. Worth it gak buat kalian? Tapi ya kalau misalkan memang mau santai-santai ya silahkan, mangga gitu ya. Cuman ya kalau kata kita untuk lebih worth itnya lagi, teman-teman bisa visit ke Dufan di weekday. Guys, kita mau naik arung jeram dan lumayan panjang antriannya. Di sana ada himbauan gunakan selalu sabuk pengaman. Wahana air jeram. Arung jeram siap-siap guys. Sekarang udah tiba giliran kita buat naik perahunya. Di sini maksimal 8 orang. Jadi pas ya, kita personilnya semuanya 6 orang ditambah sama orang lain tuh ada 2 orang. Di sini kita udah prepare pakai jas dan karena perahunya nanti bakal berputar, kita nggak ada yang tahu nih siapa yang bakal paling basah. Bakal jadi seru nih. Ya, pegang ya. Mau pakai jas hujannya? Hah? Iya, biar kehilangan. Hei, gua lagi. Kenapa ya kamu kesini ya tadi tutupnya? Kamu mandi. Seru. Ya, Tiana tiba-tiba basah. Siap, Tiana. Mandi di situ. Adem kah, adem. Wow.
Ada kejutan. Alhamdulillah. Ada lagi. Ayo. Selamat ya kameramen. Kita kameramen selamat ya. Alhamdulillah selamat. Mas, kamu pegang kamera harusnya. Aman nggak? Nah, sebelum pulang, karena waktu sudah semakin sore, kita memanfaatkan waktu yang sedikit ini untuk mencoba beberapa wahana yang belum kita coba. Ini kita lagi mau nyobain rumah miring. Nah, di sini tuh di dalamnya padahal miring banget ya. Kalau dari luar tadi kan biasa aja. Pas kita masuk, ini miringnya sekitar 15 derajat. Ini tuh jadi kayak mempermainkan ilusi visual. Jadi dimana kalau kita jalan tuh kerasa biasa aja, terlihat biasa aja, tapi padahal yang kita rasakan ini kayak ada dorongan gitu ya. Terus kalau kita semua sih saling curhat gitu ya, pusing gak sih? Ini gerak gak sih? Padahal itu bagian dari ilusi visual. Cuman gak tahu kenapa di sini Kiana seneng banget ya, suka katanya masuk ke sini. Padahal gelap dan cukup susah juga buat berjalan sampai keluar. Ya nggak terlalu panjang sih, tapi ya gitu deh. Aduh, duh. Ini propertinya dibikin miring juga. Makin sini makin pusing. Iya, iya. Goyang-goyang. Goyang-goyangan? Iya. Ini bocor katanya. Ayo bang. Aduh, kita videonya nggak bisa jelas soalnya ini ruangannya remang-remang. Terus kalau pakai 0,5 nggak terlalu jelas. Wah, udah lagi ternyata. Lumayan pusing. Lumayan ya. Sekarang kita naik Happy Family The Ride. Aku juga gak tahu sih ini dalamnya apa. Tapi kayaknya ini wahana terakhir kita yang bisa kita nikmati sekarang di Dufan. Sementara ayah sama Kiana, ayah sama atau naik apa? Roller coaster. Antrian di apa? Halilintar ya, kalau nggak salah namanya ini teh. Kosong melompong. Memang serasa fast track ya. Nih, kayaknya pas nyampe atas pas langsung naik ini. Silakan turunnya ke arah kanan dan kembali bareng. Soalnya 1, 2, 3, 4. 5 deh gitu tuh di atas udah bertiga. Depan lah. Depan lah, sini paling depan. Sini lah. Kirinya sini. Sini. Oke. Here we go. Lego. Silakan yang di kereta dicek kembali, safety-nya didorong-dorong ke depan, topi kacamata, handphonenya disimpan, tidak digunakan agar tidak terlempar ataupun terjatuh. Bagian yang sudah merasa pusing ataupun mual, kami persilahkan tidak mengikuti permainan ini ya, demi menjaga kenyamanan bersama. Baik, semuanya bersiap, berpegangan. Kita mulai permainannya. Selamat. Bismillahirrahmanirrahim. Panik ya. Not sure. Allah Akbar.
faktor umur. Nggak sekalem dulu, tapi masih enak. Terutama kita nggak perlu ngantri ya. Ya, itu dia tadi keseruan Ayah sama Ate naik halilintar, walaupun sebentar tapi bikin jantung serasa berhenti. Ini balik lagi sama kita berempat lagi mau masuk ke wahana Happy Family The Ride. Kita belum tahu sih ini dalamnya kayak apa, karena ini benar-benar mepet banget ke jam tutup dan ini tuh kayaknya kita kloter terakhir deh buat masuk ke sini. Dan ternyata di dalamnya cukup mirip seperti bioskop, ada layar besar seperti ini, terus ada juga banyak kursi penonton, ya mirip-mirip di bioskop, cuman ini kursinya bisa ikut gerak. Kalau misalkan di layarnya ada belokan, dia ikut belok, ada tanjakan ikut nanjak ya, kayak gitu. Seru deh. Ya, seru banget. Cuma barusan gak bisa direkam, tapi jadi kayak nonton film. Seru banget. Si kursinya bisa goyang-goyang, seru kan, Nak? Iya lagi. Ya. Iya, nggak berasa sekarang waktu udah maghrib lagi, udah azan maghrib. Di sini juga kita bingung mau lanjut main apa gitu kan, karena waktunya udah mepet banget ke jam tutup yaitu jam 6 sore. Di sini kita memutuskan untuk tidak bermain apa-apa lagi, terus kita juga tadi udah sholat sampai ditunggu satpam karena emang udah melebihi dari jam tutup ya. Jadi ada pengawalan khusus gitu dari satpam dan sekarang kita mau pulang. Ini dia ternyata keadaan Dufan kalau malam-malam sepi pengunjung, udah pada pulang, udah mau tutup, sunyi, gelap gitu ya. Walaupun ini ada beberapa spot yang si lampunya masih tetap nyala. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton videonya sampai selesai. Jangan lupa selalu dukung kita untuk terus subscribe, like, komen, dan share video-video kita biar kita tetap semangat bikin videonya. Sampai bertemu di kelana selanjutnya.